Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum, yakni Bapak Hanafi MH, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Hukum yang dibimbing oleh Bapak Hanafi MH. Kedua kalinya salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang pejuang Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita dapat terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam beriman. Oke, langsung saja saya di sini akan membahas tentang stratifikasi sosial. Di mana pokok pembahasannya adalah pengertian stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, unsur stratifikasi sosial, dan sifat stratifikasi sosial. Namun nanti saya akan membahas dua saja, yakni stratifikasi sosial, yakni pengertian stratifikasi sosial dan dasar stratifikasi sosial. Duanya nanti biar teman-teman yang akan membahas. Oke. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari dua kata, yakni stratifikasi dan sosial. Sosial berasal dari kata stratum yang artinya tingkatan atau lapisan. Sedangkan sosial berasal dari kata socius yang berarti masyarakat. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah pendapat dari Pitirim A. Sorokin. Pitirim A. Sorokin mengatakan stratifikasi sosial artinya perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas secara tingkat ataupun hierarkis. Jadi pendapat Pitirim A. Sorokin stratifikasi sosial artinya perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat ataupun hierarkis. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu dari Bruce G. Johan. Bruce G. Johan mengatakan stratifikasi sosial artinya sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki serta memposisikan mereka dengan kelas yang sesuai. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu. Perlu kita ketahui
bahwasanya stratifikasi sosial dapat digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, seperti ini. Nah, piramida yang terdiri atas 3 tingkatan, yakni kelas atas, kelas bawah, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Oke. Sekarang kita masuk pada dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial terdiri atas 4. Yang pertama yaitu kekayaan, yang kedua yaitu kekuasaan, dan yang ketiga kehormatan, keempat pendidikan. Jadi dasar stratifikasi sosial itu ada 4. Yang pertama kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan. Yang pertama kekuasaan. Yang pertama kekayaan. Dalam hal kekayaan menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah akan berada kelas atas, dan orang yang seperti itu akan lebih dihargai dalam masyarakat. Seperti contoh, orang yang punya mobil pasti lebih dihargai daripada orang yang punya sepeda dalam kehidupan masyarakat. Atau contoh lain, seseorang yang mempunyai rumah bertingkat akan lebih dihargai daripada orang yang tidak mempunyai rumah di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu kekuasaan. Dengan hal kekuasaan menunjukkan bahwasanya orang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi adalah orang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi akan masuk ke dalam kelas atas dalam kehidupan masyarakat. Seperti contoh, seorang DPR akan lebih dihargai daripada orang biasa dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu kehormatan. Dalam hal kehormatan, orang yang disegani atau dihormati dalam kehidupan masyarakat akan berada pada kelas atas. Seperti contoh kiai. Seorang kiai atau ustadz lebih dihormati daripada orang yang biasa saja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Semakin tinggi orang yang berpendidikan, maka di masyarakat akan lebih dihargai daripada orang yang tidak berpendidikan. Contoh, sarjana pasti lebih dihargai daripada orang yang hanya lulus tamat SD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun pada idealnya hukum
diidealkan dengan tidak pernah memandang bulu, namun pada realitanya hukum tidak bisa menjauhi dirinya dari beberapa tindakan diskriminatif. Tindakan diskriminatif ini bukanlah tindakan yang dilakukan oleh hukum itu sendiri, melainkan tindakan yang dilakukan oleh aparat atau organisasi penegaknya. Di kemudian hari, seluk-beluk perilaku aparat atau penegak hukum ini yang kemudian akan dikenal dengan struktural hukum dan akan menjadi kajian sosiologi hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat secara bertingkat. Nah, contohnya di negara kita itu masyarakatnya tidak semuanya kaya, tidak semuanya miskin, tidak. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, dan juga ada yang pintar, ada yang setengah-setengah, dan ada yang bodoh. Lah, perbedaan tersebut itu yang dinamakan stratifikasi sosial. Adapun kriteria yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan stratifikasi sosial itu adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan mungkin juga ilmu pengetahuan. Dan apabila masyarakat tersebut sudah memiliki kriteria seperti ini, sudah jelas ini dinamakan stratifikasi sosial begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Hal ini terlihat dari pernyataan. Dan pernyataannya itu yaitu di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Yang membedakannya hanya iman dan takwanya. Yang dimaksud membedakan iman dan takwanya itu setiap orang itu takwa dan imannya tidak sama tingkatannya. Atau di hadapan hukum semua orang itu sama. Yang membedakannya hanya tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya yaitu sejajar dalam bermartabat. Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan yang berbeda terhadap individu berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Yaitu setiap manusia mempunyai kelebihan tertentu atau mempunyai kelebihan yang tidak sama dengan orang lain. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Bersifat dua, yaitu terbuka dan tertutup. Dan pembentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Yang kekayaan dibagi menjadi 3, yaitu upper class, middle class, dan lower class. Maksud dari 3 di sini, yang pertama upper class yaitu kelas sosial atas. Maksudnya kelas untuk mereka yang termasuk orang kaya, yang mampu gitulah. Kalau middle class yaitu kelas sosial menengah, yaitu sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Mereka ada di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu lower class, yaitu kelas sosial bawah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu golongan orang dalam masyarakat yang menduduki tingkat sosial yang terbawah.
Dan yang kekuasaan yaitu pimpinan dan bawahan. Keturunan ada 2, yaitu bangsawan dan rakyat biasa. Bangsawan itu maksudnya bisa disamakan dengan keturunan raja. Kalau rakyat biasa itu bisa disamakan dengan orang kebanyakan atau disebut bukan bangsawan. Pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Jika diibaratkan pendidikan tinggi itu pendidikan yang susah diraih, setelah diraih akan menjadi orang yang tertinggi. Kalau pendidikan rendah, jika diibaratkan pendidikan yang harus memperjuangkan sekuat tenaga, yang bisa mencapai ke pendidikan tinggi. Cuma itu yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.